Sebuah kisah perjuangan dan pengorbanan yang terlupakan bahkan terkubur oleh pandangan yang keliru terjadi pada mereka yang mencoba untuk mempertahankan budaya dan tondok Lepongan Bulan. Salah satu pejuang yang terkenal pernah berjuang dengan pahlawan Pong Tiku adalah dikenal dengan nama Madika Bombing. Beliau dikenal sebagai pahlawan namun sebagian generasi menganggap Madika Bombing juga pengkhianat. Bombing adalah sahabat Pong Tiku dan juga adalah penguasa di daerah Buakayu. Beliau juga pernah memimpin di Benteng Ambeso dan Benteng Satelit Lali. Di Benteng Ambeso beliau bertempur melawan Belanda bersama dengan Pong Tiku. Namun kedua pemimpin ini pindah ke Benteng Ala, bergabung dengan pimpinan seluruh Sulawesi Selatan setelah Benteng Ambeso direbut oleh Belanda. Pong Tiku, Bombing dan Wa Saruran berhasil lolos dari pertempuran berdarah di Benteng Ala. Namun berbeda dengan Pong Tiku yang tidak pernah mau berkompromi dengan penjajah Belanda waktu itu hingga akhir hayatnya, pada akhirnya Bombing berdamai dengan Kompeni. Sekalipun telah berdamai namun Bombing tetap ditawan dan diasingkan ke Makassar lalu dibawa ke Buton. Beliau bebas pada tahun 1910 dan untuk memudahkan program penjajah maka Belanda mengangkat beliau menjadi kepala distrik Buakayu Onderafdeling Makale. Dari sinilah muncul perdebatan di kalangan pemuda pada waktu itu. Beberapa spekulasi dan info yang beredar mengatakan perlu diluruskan bahwa Bombing tidak menyerahkan diri, tapi ditangkap karena tipu muslihat Belanda yang mengajak berunding dan membakar hidup-hidup dua orang pamannya. Pihak lain mengatakan bahwa YG berdamai dengan Belanda lalu menjadi kaki tangan Belanda, tidak diakui negara sebagai pahlawan. Sejarah membuktikan bahwa Bombing dan Uwa, waktu itu ditunjuk sebagai Parenge, Buakayu dan Rano setelah mereka dikembalikan oleh Belanda dari pengasingan di Buton, yakni bertujuan untuk memudahkan kontrol wilayah yang ada dalam kekuasaan Belanda saat itu. Tentunya sebagian informasi tersebut tidaklah sepenuhnya benar karena tidak ada sumber dan referensi yang dapat membuktikan kebenarannya. Perbedaan-perbedaan pandangan inilah yang sampai saat ini beredar dalam kalangan masyarakat, dan mungkin saja menjadi alasan mengapa perjuangan dan pengorbanan mereka terkubur begitu saja. Tentunya sejarah kontroversial ini perlu diluruskan oleh para pelaku sejarah untuk diteruskan ke anak cucu kita untuk mengingat para pejuang dalam mempertahankan budaya dan tondok Lepongan Bulan. Dukung channel ini dengan subscribe untuk video menarik lainnya dari pahlawan dan para pejuang tondok Lepongan Bulan.